Kerukunan keluarga Kawanua seolah-olah telah menyatu dan bersatu. Atas begitu banyaknya informasi yang beredar di luar sana bahwa fakta penyatuan itu telah paripurna dan tidak dapat diganggu-gugat. Pertanyaan mendasar yang harus dikemukakan mestinya adalah bagaimana penyatuan itu terjadi dan kebenaran apa yang disembunyikan di balik penyatuan yang sangat terburu-buru itu. Apakah ada asas atau landasan yang telah ditabrak dan dilanggar? Mari kita simak video pernyataan berikut ini. Berbicara tentang perpecahan dari kerukunan keluarga Kawanua itu terjadi di saat kepengurusan Pak Pendeta Jimmy Tampi dan Bapak Beni Mamoto. Kemudian menurun di kepengurusan selanjutnya yaitu K3 dengan kepengurusan Ibu Angelika Tengker dan K3 di bawah kepengurusan Pak Roni Sompi. Sudah 2 generasi. Di awal-awal kepengurusan Pak Roni dan Ibu Ika, Gubernur Sulawesi Utara Pak Oli Dondo KB mengupayakan supaya terjadi penyatuan. Saat itu sebenarnya sudah ada deal, sudah kesepakatan dari dua belah pihak. Bahkan kepengurusan di Pak Roni sudah ada dari unsur kepengurusan Bu Ika. Tapi gagal, tidak bisa bersatu. Dan berlanjut di saat akhir masa kepengurusan Pak Roni Sompi dan Ibu Ika, dibentuklah tim untuk rekonsiliasi. Saya salah satu tim dari kelompok Pak Roni Sompi, bertemu dengan kelompok dari Bu Ika. Pertemuan banyak sekali diadakan, sampai dengan sudah dekat sekali untuk bersatu. Tapi satu hal yang tidak menjadikan itu karena kami mengusulkan untuk bisa bersatu, ketua umum baru harus muka baru. Tidak Roni Sompi, tidak Angelika Tengker. Kami mengusulkan supaya mari pilih muka baru, orang figur baru yang akan menyatukan. Dari kelompok Roni Sompi tidak keberatan dengan muka baru. Itu yang kami usulkan kepada kelompok Bu Ika. Tapi kelompok Bu Ika tetap ngotot harus Ibu Ika, Angelika Tengker yang menjadi figur utama kalau bersatu. Itu kami sampaikan akan gagal total. Karena kalaupun salah satu, Pak Roni atau Bu Ika yang tetap jadi ketua umum, tidak menyelesaikan permasalahan, khususnya di akar rumput para pengikut setia dari dua kelompok ini. Itulah yang disayangkan. Musyawarah perwakilan anggota itu adalah mandatori organisasi. Jadi, ketika tiba waktunya harus melaksanakan MPA, mau tidak mau, disetujui atau tidak, MPA itu harus dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan MPA adalah pengurus. Jadi pada dasarnya, kalau ada pengurus yang tidak menghendaki MPA, MPA itu tetap harus dilaksanakan. Sekali lagi, MPA itu bukan mandatori kepengurusan. MPA itu menjadi mandatori organisasi sesuai dengan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari kerukunan keluarga Kawanua. Dilaksanakan MPA ke-9 itu wajib karena masa kepengurusan 2017-2022 sudah akan berakhir dan harus dilaksanakan MPA. Dan dilaksanakan MPA itu atas sepengetahuan dan instruksi dari Pak Roni Sompi. Pelaksanaan MPA itu sudah dibahas di Rakernas 5. Disepakati akan diadakan MPA. Dan pada tanggal sekitar 11 Oktober, Pak Roni Sompi secara terbuka juga di WA grup pengurus K3 kelompok Pak Roni Sompi, Pak Roni menyatakan segera dilaksanakan MPA. Ada bukti-buktinya. Ini juga kami sampaikan di persidangan PT UN. Ada juga pertemuan secara luring
Pak Roni Sompi menyatakan tetap lanjut dengan MPA. Jadi kalau ada yang bertanya MPA ke-9 kami ini tidak sah, menurut kami sah saja. Apa yang dilakukan kelompok Angelika Tengker yaitu mengadakan perubahan kepengurusan melalui wadah Musyawarah Budaya Kawanua, dan di mana MBK itu, Musyawarah Budaya Kawanua, tidak ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga daripada K3. Ini adalah satu hal yang buat kami membuat satu presiden buruk. Seperti mengajarkan kepada anak cucu nanti bahwa suatu aturan main itu bisa dirubah. Dalam arti apa yang dilakukan mereka adalah suatu kesepakatan itu dianggap lebih tinggi daripada satu konstitusi, daripada satu aturan main. Bahwa ADART, Perkumpulan Keluarga Kawanua, jelas-jelas menyatakan bahwa forum tertinggi adalah Musyawarah Perwakilan Anggota, tidak ada MBK. Nah, ini dipaksakan oleh kelompok Angelika Tengker dan Pak Roni Sompi melalui wadah MBK untuk merubah suatu organisasi. Nah, kalau semua orang melakukan hal yang seperti begitu, ada aturan main tapi dilanggar atas dasar kesepakatan, saya rasa ini bukan satu contoh yang baik buat generasi penerus dari Kawanua. Musyawarah Budaya Kawanua dan Musyawarah Tua-Tua yang digagas oleh sekelompok orang yang menamakan diri Tua-Tua, yang kemudian menghasilkan kesepakatan penyatuan, itu tidak ada dalam koridor organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua. Sehingga kami tidak menerima atau mengakui hasil kesepakatan tersebut. Karena kami berpegang kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga sebagai organisasi yang berbadan hukum yang mendapat pengesahan dari Kemenkumham. Kami lebih memilih untuk melaksanakan apa yang diatur dari anggaran dasar anggaran rumah tangga daripada kesepakatan beberapa orang tersebut. Pada tanggal 1 November 2022, ketika kami melaksanakan musyawarah perwakilan anggota, maka persidangan itu dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ada kemudian pimpinan sidang, ada pimpinan sidang sementara, dan ada keputusan-keputusan dari MPA 9. Salah satu keputusan dari MPA 9 adalah menetapkan tim formatur yang diberi tugas untuk menyusun kepengurusan DPP K3 periode 2022-2027. Setelah diberi mandat oleh MPA bahwa tim formatur bekerja paling lama 45 hari, maka kemudian tim formatur berhasil menyusun struktur kepengurusan DPP dengan catatan akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pada susunan kepengurusan itu, ditetapkanlah oleh tim formatur sesuai mandat MPA, Bapak Ayub Yunus sebagai Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Kawanua dan Bapak Doni Yahya Tampemawa sebagai Sekretaris Umum DPP Kerukunan Keluarga Kawanua dan Ibu Nova Sumolang sebagai Bendahara Umum DPP Kerukunan Keluarga Kawanua. KSB ini kemudian menyusun susunan kepengurusan DPP dan membuatkan perubahan akte kepengurusan. Selanjutnya juga ke daerah-daerah, kami terus berkonsolidasi sehingga ada DPD-DPD daerah dan DPC-DPC yang di daerah yang menyatakan mengikuti kepada kelompok DPP K3 pimpinan Pak Ayub Yunus karena mereka memahami bahwa ini yang sesuai dengan aturan main yang ada. Memang
pada akhirnya di titik sekarang kerukunan keluarga Kawanua tetap menjadi dua kelompok yang berbeda. Ada kelompok yang dihasilkan lewat musyawarah tua-tua Kawanua dan musyawarah budaya Kawanua itu yang dipelopori dan disponsori oleh Pak Roni Sompi dan Ibu Angelika Tengker. Tetapi ada juga kelompok kerukunan keluarga Kawanua yang memang dihasilkan dari proses organisasi sesuai anggaran dasar MPA ke-9. Mau tidak mau, ini kemudian memang di masyarakat berkembang menjadi dua kembali. Yang kami gugat adalah Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan keputusan yang keliru gitu. Nah, mengapa kami menggugat Kementerian Hukum dan HAM? Ini yang banyak orang tidak pahami. Jadi kami menggugat Kementerian Hukum dan HAM karena Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yaitu AHU nomor 2010 tahun 2022, di mana keputusan tata usaha negara ini dikeluarkan dengan menggunakan AHU nomor 590 tahun 2017. Nah, ini yang perlu kami jelaskan tentang duduk perkara ini. Jadi begini, Perkumpulan Kerukunan Keluarga Kawanua atau kita bilang PK3 ini itu didirikan pada tahun 2014 secara badan hukumnya. Di sana disahkan dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor 456 tahun 2014. Selanjutnya, atas amanat anggaran dasar tahun 2014, dia bilang bahwa setiap 4 tahun sekali PK3 melakukan musyawarah perwakilan anggota, sehingga di 2017 dilakukan MPA 8. Nah, kemudian MPA 8 ini memilih kepengurusan dari Jimmy Tampi berpindah menjadi Ketua Umum Roni Sompi dengan Sekretaris Jenderal Ayub Yunus. Nah, perubahan organisasi ini, susunan pengurus dan anggaran dasarnya itu berubah dan disahkan dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM AHU nomor 590 ini tahun 2017. Nah, dalam anggaran rumah tangga tahun 2017 menjelaskan bahwa MPA itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Kalau tadinya 4 tahun sekali, ini menjadi 5 tahun sekali. Nah, oleh karena itu tahun 2022 bulan November itu sudah due date, sudah jatuh tempo harus melaksanakan MPA 9. Nah, akhirnya MPA 9 itu dilaksanakan dengan beberapa rangkaian. Itu diawali oleh rapat-rapat dari pengurus DPP PK3 dipimpin oleh Pak Roni Sompi, kemudian ada sekjen juga hadir di sana, Pak Ayub Yunus, dan beberapa pengurus lain. Nah, dalam rapat itu diputuskan untuk melaksanakan MPA 9. Kemudian Pak Roni Sompi meminta kepada sekjen Pak Ayub Yunus untuk segera mengeluarkan surat keputusan tentang susunan panitia pelaksana MPA 9. Setelah tanggal 2019 itu ditandatangani SK susunan panitia MPA 9, maka panitia mengadakan rapat dan bersepakat melaksanakan MPA pada tanggal 1 November 2022. Setelah melaksanakan MPA di 2022 itu tanggal 1 November, kemudian terpilihlah kepengurusan sebagai berikut. Ketua Umum Ayub DP Yunus, kemudian Sekjen saya Doni Tampemawa, kemudian bendaharanya Nova Sumolang. Kemudian ketua OKK-nya itu, ketua yang mengurus bidang OKK itu Donald Sendow. Kemudian ketua yang membidangi yang mengurus adat dan budaya itu Cindy Wawor. Kemudian ketua yang mengurus tentang politik, hukum, ekonomi dan keamanan oleh Sigit. Kemudian pembina itu oleh Bapak Riki Siwu. Nah, itu susunan pengurus yang dipilih di Musyawarah Perwakilan Anggota 9 2022.
Selanjutnya, Ketua Umum memberikan tugas kepada Ketua OKK. Ketua Umum memberikan tugas kepada OKK untuk mengakta notariskan berita acara MPA 9 ini. Nah, setelah disampaikan ke notaris, di bulan Desember itu, tanggal 30 itu, ternyata sudah setelah diproses oleh notaris itu terhalang, belum bisa. Kemudian setelah itu, karena libur, tanggal 4 Januari dicoba lagi oleh notaris, mengapa ini tidak bisa, dan dia berkomunikasi dengan customer service aku dan mempertanyakan mengapa sudah beli voucher tapi tidak bisa akses dengan menggunakan aku 590. Nah, mendapat jawaban dari customer service aku, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia itu bilang bahwa coba notaris mendownload profil perkumpulan. Setelah di tanggal 4 itu di-download profil perkumpulan, ternyata aku 590 milik PK3 yang sekarang Ketua Umumnya Ayub Yunus dan saya Sekjen Donita Pemawa, ternyata sudah digunakan oleh yang namanya Angelica Tengker. Nah, Angelica Tengker ini datang ke Notaris Kasih Jaya, memintakan Notaris Kasih Jaya untuk mengaktakan hasil musyawarah budaya Kawanua. Sehingga Kasih Jaya itu dalam aktanya dia menjelaskan bahwa telah diadakan musyawarah budaya Kawanua pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 dan telah memilih Ketua Umum Angelica Tengker dan kawan-kawan sebagai pengurus, Angelica Tengker sebagai Ketua Umum. Nah, persoalannya adalah persoalan hukumnya terjadi di sini, bahwa aku nomor 590 itu seharusnya melekat dengan anggaran dasar PK3 yang diproduce oleh MPA 8 tahun 2017. Jadi seharusnya Notaris Kasih Jaya ini sebelum melakukan perubahan organisasi ini mendaftar, dia wajib, sekali lagi dia wajib mempelajari anggaran dasar anggaran rumah tangga PK3 yang melekat dengan AHU 590. Tetapi kemudian notaris ini tidak membaca karena memang notaris ini nggak punya. Karena anggaran dasar ini kan ada di yang dulu Sekjen Bapak Ayub Yunus, yang sekarang udah jadi Ketua Umum. Nah, karena tidak ada, dia main bikin saja. Kemudian akta notaris ini direkatkan sama-sama dengan AHU 590 tahun 2017 dan dimasukkan ke Kemenkumham untuk diusulkan diadakan permohonan untuk perubahan organisasi dan perubahan anggaran dasar. Nah, akhirnya itu karena tidak juga diperiksa oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang sah tidaknya dokumen itu, mereka kemudian mengabulkan mengeluarkan SK nomor 2010 tahun 2022. Itu diajukan tanggal 3 November tahun 2022. Nah, persoalan timbul di sini. Setelah kami mengetahui bahwa AHU 590 yang harus melekat dengan anggaran dasar tahun 2017 di PK3 ternyata digunakan oleh Angelica Tengker untuk mendaftarkan perubahan pengurus itu. Setelah dia membuat akte notaris itu tidak melihat, seharusnya kan Angelica Tengker ini harus dipilih berdasarkan musyawarah perwakilan anggota. Tetapi Angelica Tengker melaporkan bahwa dia terpilih dalam musyawarah budaya Kawanua atau MBK. Nah, persoalannya MBK ini itu tidak diatur atau tidak dikenal dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PK3 tahun 2017. Jadi dapat dipastikan bahwa Notaris Kasih Jaya ini dia juga melanggar ya prosedur pembuatan perubahan perkumpulan karena dia tidak baca yang asli. Nah, selanjutnya karena ini ketahuan bahwa AHU nomor 2010 itu diproduce oleh Kementerian Hukum dan HAM CQ Dirjen AHU ini tidak sesuai prosedur, maka itu melanggar aturan yang mengatakan bahwa sebuah keputusan tata usaha negara itu batal demi hukum kalau dilakukan dengan cacat prosedur. Itu ketentuan pertama. Jadi kami gugat di Petun, Kementerian Hukum dan HAM ini kami gugat ke Petun karena
dia telah menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan secara catat hukum. Kemudian seharusnya kalau AHU 590 itu kalau dilakukan perubahan, seharusnya itu yang tercantum di dalam itu ketua umum harus Ayub Yunus, bukan Angelica Tengker. Maka di situ kita dalilkan bahwa Katun ini telah cacat substansi. Karena cacat substansi dan cacat hukum itu telah menimbulkan apa yang namanya ketiadaan pastian hukum. Jadi seharusnya di Indonesia ini setiap organisasi itu harus punya kepastian hukum. Tapi akibat dari perbuatan ini, PK3, saya dan Ayub Yunus, yang ketua umum dan saya sekjen ini, mengalami ketidakpastian hukum. Kami seharusnya pemegang aspek legal ini secara sah, digunakan oleh orang lain secara tidak sah. Dan itu diberikan keputusan. Nah, itu yang kami gugat. Nah, karena dia sudah cacat hukum di sini, sehingga Kementerian Hukum dan HAM melanggar asas umum pemerintahan yang baik, AUPB. Nah, karena keputusan itu cacat substansi, cacat prosedur, mengakibatkan ketidakpastian hukum, melanggar asas umum pemerintahan yang baik, ini adalah dalil-dalil ya ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh pejabat penyelenggara negara. Sehingga kami mengajukan tuntutan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekarang itu kerukunan keluarga Kawanua, baik PK3 maupun K3 itu sebetulnya tidak ada konflik lagi. Kami, Ayub Yunus, Doni Tampemawa, Donald, dan Cisco, dan lain-lain ini, kami itu bukan orang-orang yang anti persatuan. Kami juga bersatu. Saya dulunya ada di Angelica Tengker, sekarang saya bersatu dengan Ayub Yunus. Ya kan? Nah, Angelica Tengker dan Roni Sompi sekarang bersatu. Jadi siapa yang anti persatuan? Tidak ada yang anti persatuan. Yang benar adalah kelompok-kelompok yang mau memajukan K3 ini, tetapi ada kelompok yang mau memajukan K3 dengan melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga, tetapi ada kelompok yang mau memajukan K3 ini, tetapi taat asas. Harus sesuai dengan ketentuan organisasi yang leg spesialis itu adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kami, pengurus PK3, Ketua Umum Ayub Yunus, dan saya Sekjen Yahya Doni Tampemawa, kemudian ada Bendahara Umum Nova Semolang, kemudian ada Ketua OKK Donald Sendo, itu adalah kelompok-kelompok orang yang mau memperbaiki keadaan-keadaan di K3, tetapi tunduk pada anggaran dasar anggaran rumah tangga, yaitu melalui MPA. Nah, kami taat asas di situ. Nah, persoalannya kelompok Angelica Tengker dan Roni Sompi itu memang sudah jelas-jelas dan nyata-nyata itu melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karena mereka melakukan musyawarah budaya Kawanua yang tidak diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya berharap bahwa penjelasan dari kami mengenai apa yang terjadi di kerukunan keluarga Kawanua menjadi bahan pencerahan, menjadi bahan pertimbangan, menjadi masukan juga buat seluruh warga Kawanua bahwa inilah sebenarnya proses-proses yang terjadi yang mungkin belum banyak diketahui secara umum. Ada proses-proses yang memang terjadi baik dari awal, sejak perpisahan awal, kemudian ada upaya-upaya penyatuan, bahkan sampai di titik ada di PTUN saat ini, banyak masyarakat Kawanua yang tidak mengetahui secara keseluruhan, secara utuh. Penjelasan kami kiranya dapat memberi sekedar pencerahan baru buat warga Kawanua. Apa yang kami kerjakan saat ini hanya untuk menunjukkan bahwa kami ingin melaksanakan proses organisasi secara baik, secara benar, secara sesuai dengan aturan. Kami tidak punya niatan apapun terhadap teman-teman di kelompok Angelica Tengker. Kami hanya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa mari kita berorganisasi secara matang, secara dewasa, sehingga proses-proses organisasi dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan organisasi. Kalaupun ada kesepakatan-kesepakatan, maka marilah kesepakatan-kesepakatan itu kita tarik kembali kepada peraturan-peraturan organisasi yang ada. Karena
aturan yang kita buat, kaidah-kaidah yang kita buat, yang kemudian apalagi sebagai organisasi sudah berbadan hukum, itulah yang menjadi pegangan kita ke depan, sehingga kita dapat kembali ke depan berorganisasi dengan baik dan benar.